Hai, bayangkan kamu terjebak hujan di malam hari. Kamu sudah memesan taksi. Anehnya, pak sopirnya diam saja. Kamu tiba di tempat tujuan, ingin membayar tunai, dan langsung lari terbirit-birit. Sopirnya tidak ada. Tunggu. Ini bukan film horor. Ini adalah masa depan mobil otonom yang sebentar lagi terwujud. Jadi, apa kelebihan dan kekurangan mobil otonom? Mari kita lihat. Tidak ada kemacetan. Di kota-kota besar, kemacetan lalu lintas akan hilang saat kendaraan otonom berkeliaran di jalanan. Banyak orang akan menghemat sekitar 40 jam dalam setahun. Itu adalah jumlah rata-rata yang dihabiskan pengemudi mobil perkotaan saat terjebak macet. Tidak ada lagi kecelakaan. Jumlah kecelakaan akan berkurang sekitar 90%. Saat menyeberang jalan, kamu tidak perlu khawatir lagi seseorang akan menerobos lampu merah. Tingkat kejahatan menurun. Penjahat tidak akan bisa kabur dari kejaran polisi jika naik mobil otonom. Mobil itu bisa dilacak dan dihentikan dari jarak jauh. Mereka mungkin masih akan menggunakan mobil biasa, tapi di masa depan, mobil manual akan makin langka dan lebih sulit didapatkan. Taksi terbaik di dunia. Di kota-kota besar, naik taksi akan jauh lebih murah dibanding punya mobil sendiri. Banyak perusahaan taksi mengidam-idamkan mobil otonom. Di kota yang tanpa macet, waktu tunggu taksi hanya cuma sekitar 38 detik dan biaya perjalanannya akan menurun. Mobilitas dan kenyamanan seperti ini akan membuat mobil biasa tidak berguna. Pengiriman cepat. Biasanya, berapa lama kamu menunggu pizza pesananmu tiba? Di kota besar, waktu tunggu rata-ratanya sekitar 40-80 menit. Jika pizza dikirim dengan mobil tanpa sopir, kecepatannya akan naik 2 kali lipat. Dan ini berlaku untuk makanan apapun. Masa depan sempurna. Jika di kota cuma ada taksi dan angkutan umum otonom, kita tidak butuh garasi dan tempat parkir lagi. Sehingga area rumah dan bangunan akan meningkat. Semua mobil akan bertenaga listrik sehingga bagus untuk alam. Dan coba bayangkan, kamu tidak akan kena tilang parkir sembarangan atau mengebut lagi. Pengiriman jarak jauh. Sopir truk tidak perlu menghabiskan berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu di jalan. Semua mobil pengangkutan barang juga akan dilengkapi autopilot, sehingga pengangkutan kargo jarak jauh lebih cepat. Tapi, sebelum membahas kelemahannya, mari kita lihat dulu cara kerja mobil otonom. Begini, prinsip kerja mobil otonom mirip dengan tubuh manusia. Kita punya telinga, hidung, dan mata untuk menganalisis informasi lalu bereaksi. Sementara mobil otonom punya sensor dan kamera radar. Kepekaannya pun meningkat setiap bulan atau bahkan setiap harinya. Beberapa tahun lalu mobil otonom belum bisa berhenti atau melihat benda di tengah hujan. Tapi kini ia bisa melihat dan bergerak bahkan saat salju turun. Tampaknya mobil ini bisa mengelilingi kota dengan sempurna dengan kemampuan tadi. Dan itulah masalah utamanya. Mobil-mobil ini bergerak terlalu sempurna. Contohnya begini, ada mobil otonom yang sedang berkendara di jalanan yang ramai dan melihat seseorang berdiri di tepi jalan. Sistem internal mobil dengan cepat menganalisis situasi ini dan memutuskan orang tersebut akan melangkah ke jalan. Reaksi logis dari komputer adalah berhenti dan membiarkan pejalan kaki lewat. Jadi, mobil mengerem dan berhenti mendadak di jalanan. Padahal orang tadi tidak mau menyeberang sama sekali, dia cuma sedang menunggu temannya. Agar bisa mengatasi kasus seperti tadi, pengembang memberi suara ke beberapa mobil dan mengajarinya mengklakson. Kini, jika tidak paham harus bagaimana, mobil ini akan membunyikan klakson seperti pengemudi yang marah. Namun, masih ada banyak masalah yang tidak bisa diatasi dengan klakson. Contohnya, saat ada burung menyeberang jalan. Mobil-mobil ini juga punya beberapa kelemahan mendasar. Harga tinggi. Harga mobil otonom reguler yang dilengkapi barang elektronik bisa lebih mahal dibanding mobil konvensional premium. Masalah ini akan teratasi dengan perubahan pada taksi, tapi mari kita mundur dulu. Pengembangannya sulit. Memperbaiki mobil biasanya tidak sulit, kamu bahkan bisa melakukannya sendiri tanpa montir. Namun, masalahnya akan jauh lebih besar jika yang rusak adalah mobil otonom. Kerusakan kecil saja bisa menyebabkan kecelakaan serius. Pengemudi berpengalaman bisa mengendarai mobil dengan ban kempes dan lampu rusak, tentunya untuk jarak dekat. Namun, komputer bisa kebingungan saat terjadi bug di radarnya.
Selain itu, perakitan mesinnya juga butuh ketelitian yang detail. Awalnya, perusahaan akan memproduksi sistem yang sempurna untuk menarik pelanggan sebanyak mungkin. Namun, saat produk itu sudah di tahap produksi massal, kualitasnya mungkin menurun. Kejahatan siber. Mobil otonom bisa sangat menggiurkan bagi para penjahat yang mahir mengutak-atik komputer. Bayangkan kamu sedang naik taksi otonom, memberitahu alamat tujuanmu, dan taksi itu justru membawamu ke arah berbeda total. Lebih tepatnya, bukan si taksi itu, melainkan penjahat yang masuk ke sistemnya. Isu lingkungan. Seiring waktu, semua mobil otonom akan beralih dari gas ke listrik. Namun, sebelum itu terwujud, masih ada masalah lingkungan yang lebih parah dibanding saat ini. Saat kamu sudah tiba di tujuan dan turun, mobil itu akan sibuk mencari tempat parkir. Jika tidak ketemu, ia hanya akan berkeliling kota dan mengebulkan banyak asap knalpot sampai kamu memintanya kembali. Terus-menerus diawasi. Dengan mobil biasa, kamu bisa pergi kemana saja tanpa khawatir ada yang mengetahui lokasimu. Namun, saat kamu duduk di mobil otonom, mobil ini akan segera melapor ke server perusahaannya. Setiap gerakanmu akan terlihat, tidak ada lagi privasi di dalam mobil. Pekerjaan berkurang. Bukan cuma sopir, pengembang mobil konvensional juga bisa kehilangan pekerjaan mereka. Perusahaan mobil besar harus beradaptasi atau bangkrut. Jutaan tempat kerja bisa menghilang. Kesenangan mengemudi. Banyak orang suka mengemudi. Merasakan kecepatan dan nikmatnya mengontrol mobil memberikan kesenangan tersendiri, dan masih banyak yang belum siap kehilangan sensasi ini. Namun tetap saja, masih ada lebih banyak keuntungan yang diberikan mobil otonom dibanding kerugiannya. Dan kendaraan ini menggantikan semua mobil konvensional di masa depan. Lalu apa yang akan terjadi? Bagaimana perkembangan transportasi otomatis selanjutnya? Pengembang akan berfokus ke ranah hiburan bagi penumpang. Mobil akan bisa memberitahu kapan kamu akan sampai. Apa kamu ingin tiba pukul 12 tepat? Oke, mobil bisa dengan sengaja memperlambat atau menambah kecepatannya. Mobil otonom akan berubah menjadi asisten elektronik. Dengan kontrol suara, kamu bisa mengadakan rapat, memesan makanan, atau memilih film. Tempat yang dulunya adalah kursi pengemudi bisa diubah menjadi tempat bioskop mini, konsol game, atau kulkas mini. Orang yang suka mengobrol dengan sopir akan bisa mengobrol dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang sudah maju. Mesin ini akan membuat sopir hologram dan kamu bisa mengubah penampilannya. Bayangkan sopir pribadimu adalah bintang film, artificial intelligence juga bisa membuat percakapan terus menarik. Lalu, mobil akan menjauh dari jalanan dan naik ke udara. Yap, sama seperti di film sci-fi, mobil terbang bahkan sudah mulai dikembangkan. Prototipenya dilengkapi baling-baling besar yang bisa mengangkat kendaraan ke udara. Dan tentu saja, ribuan aturan baru seputar lalu lintas udara akan dibuat. Namun yang paling keren adalah kamu tidak perlu lagi ikut ujian SIM. Selamat tinggal calo SIM! Mobil biasa yang bertenaga gas akan menjadi barang langka. Mobil-mobil ini akan menjadi koleksi orang-orang super kaya. Harga mobil butut yang kamu pakai sehari-hari saat ini akan melonjak sampai lebih dari 1 miliar di masa depan. Jadi, jangan dijual dulu ya. Mobil-mobil ini bahkan bisa dilarang untuk selamanya. Demi melindungi lingkungan, asap knalpot bisa menjadi alasan kamu dipenjara atau didenda. Menyopir mobilmu sendiri akan menjadi kegiatan ekstrem dan banyak orang pasti ingin merasakannya. Pengetahuan tentang mobil biasa akan hampir punah. Para montir profesional yang paham soal mesin dan onderdil mobil bisa menghasilkan banyak uang karena montir-montir mobil jadul akan bekerja untuk klien super kaya dan elit. Begitulah. Hey, mungkin sopir artificial intelligence masa depan akan bernama Mario. Sesuai nama sopir di game balapan yang merangkap menjadi tukang pipa itu. Pasti lucu. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.